Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita disambut oleh matahari yang cukup hangat, mobil khusus di daerah Lembang, dan tentunya salawat serta salam semoga kita terus kita limpah curahkan ya kepada Nabi kita, teladan kita, suri tauladan terbesar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, kepada para tabiin, orang-orang soleh sebelum kita semua, anak-anak dan juga orang tua serta guru-guru yang sedang menyaksikan channel SMP IP Ibnu Khaldun. Sudah lama nih kita nggak ketemu dengan GLS di pagi hari ya, setiap hari Selasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mulai lagi GLS seperti biasanya, tapi tentunya di waktu yang berbeda, yaitu di semester genap ini. Nah, mudah-mudahan pelaksanaan GLS kali ini berjalan lancar dan juga tentunya dapat menginspirasi kalian yang sedang menonton GLS di channel SMP Ibnu Khaldun. Nah, anak-anakku, jangan lupa ya, biasakan untuk menjaga protokol kesehatan karena di daerah Lembang ini katanya sedang rame-ramenya COVID-19. Nah, jadi jangan sampai menyepelekan ya yang namanya 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang menurut Bapak itu sangat spesial ya. Menurut Bapak sangat spesial. Ya, nggak tahu ya menurut kalian. Tapi tentunya bintang tamu ini menjadi favorit bagi seluruh kaum, bagi seluruh umat Ibnu Khaldun ya. Nggak ada yang nggak kenal dengan nama yang satu ini. Kalian pasti udah bisa menebak siapa dia ya. Ya, kita sambut Pak Teddy Kurniawan Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Favorit dari mananya nih? Soalnya Pak Teddy, saya dari berangkat sekolah nih, kalau ketemu Pak Teddy, kalau dulu ya belum PSBB tuh, dari anak TK sampai anak SMP itu nggak ada yang nggak kenal sama yang namanya Pak Teddy. Alhamdulillah. Jadi saya ini artis ya di Golden ya. Karena yang kedua ya tadi ya dikenal, yang kedua susah dicari Pak. Masa sih? Iya, iya banget. Tapi kalau barang-barang ada aja ya di mana-mana. Entah kenapa nih anak-anak sosok Pak Teddy ini sosok yang susah dicari. Ketika Bapak nyari ke kelasnya, kelas 9B nggak ada. Pak katanya di kantor. Mau pergi kantor udah nggak ada. Tapi Nah, saya kinestetik Rizky, jadi nggak podium gitu. tapi ada satu, selalu meninggalkan jejak. Ada beberapa barangnya yang disimpan di beberapa tempat. Itu menjadi ciri khas Pak Teddy. Nah, pada pagi hari ini, kenapa ya GLS mendatangkan Pak Teddy? Terutama di awal GLS nih Pak, semester genap ya, nggak kerasa nih Pak. Betul sekali, udah habis 1 tahun ya Pak Rizky, pandemi kita menghadapi. Iya ya, betul ya, udah 10 tahun ya. Dulu Maret, sekarang udah tinggal 2 bulan lagi menuju Maret nih. Kalau GLS sendiri kayaknya baru berjalan sekitar 6 bulan ya, 8 bulan. Nah Pak Teddy, semester genap ternyata suasananya masih tetap seperti semester ganjil. Ya masih PSBB ya. Betul. Gak nyangka banget padahal akhir tahun kemarin kita udah mempersiapkan segala sesuatunya supaya bisa bertatap muka ya. Tapi qadarullah ternyata ya situasi menghendaki seperti ini. Tapi tentunya kita ya sebagai guru-guru nih nggak mau kehilangan momen sama anak-anak Pak. Betul. Terus juga ya kalau kita lihat dengan adanya pembatasan sosial seperti ini, otomatis ikatan kita dengan anak-anak juga terbatas ya Pak. Betul sekali. Biasanya kita hanya kalau PSBB kemarin ya, pengalaman saya sebagai guru ngajar itu hanya terbatas interaksi ketika pelajaran aja. Tapi beda ya kalau misalnya sebelum PSBB itu kita bisa ngobrol, ada mungkin ya beberapa curhat,
atau bahkan meningkatkan apa ya semangatnya lewat kegiatan-kegiatan ya seperti ini ya ada GLS pagi dan juga kegiatan-kegiatan yang lain nih. Nah berkaitan dengan itu Pak Teddy, tema kali ini ingin membuka cakrawala, waduh cakrawala, membuka apa ya, membuka pemahaman anak-anak nih supaya memang kegiatan belajar jarak jauh ini bukan sesuatu yang menjenuhkan lagi Pak. Jadi terutama Pak Teddy ya sebagai Wakasek bidang kesiswaan, ada nggak Pak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa meningkatkan semangat anak-anak, kemudian bisa meningkatkan kreativitas dan juga kemandirian anak-anak nih. Tentunya dari Ibnu Khaldun sendiri udah mempersiapkan apa saja sih? Jadi Pak Rizky sebetulnya saya tuh udah sangat bersemangat ya Iya. ketika kami dari tim Satgas COVID Ibnu Khaldun juga ya sudah mempersiapkan buat ada tatap muka. Bahkan dari Mas Menteri sendiri kan sudah memberikan arahan silakan persiapkan protokol kesehatannya dan saya udah memikirkan nih wah nanti saya udah ada di depan kelas di depan lapang menyambut anak-anak dengan semangat luar biasa gitu ya. Itu kan yang biasa saya lakukan ya. Itu yang menjadi penyemangat saya untuk beraktivitas di pagi hari gitu. Tapi qadarullah ya ternyata ya saat ini kondisi masih seperti ini ya. Sekali Pak. Kita terima saja karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau ya kita harus menerimanya gitu kan ya. Berkaitan dengan kegiatan sekolah tentunya kegiatan-kegiatan tidak beda jauh sih semester 1. Iya. Cuman ini ada dinamisasi lagi nih. Jadi kegiatan-kegiatan kesiswaan diberikan kepada anak-anak biar sebetulnya kita memfasilitasi memfasilitasi agar anak-anak walaupun di rumah tapi tetap produktif. Nah, itu dia kuncinya ya, Pak ya. Tuh. Di rumah tetap produktif. Nah, jadi kita dari sekolah memfasilitasi agar anak-anak ikut gitu kegiatan-kegiatan kesiswaan. Ya. Contohnya ya seperti ini, GLS ya. Penonton gitu ya, kegiatan seperti ini. Kemudian besok ada senam pagi, ya itu produktif kan. Senam nih yang sangat saya tunggu-tunggu tuh Pak. Betul. Bahkan waktunya juga jadi lebih pagi ya. Jadi lebih harapannya jadi lebih semangat gitu. Jadi ada subuh itu jangan langsung tidur, aduh gitu ya. Itu sangat-sangat berpengaruh terhadap aktivitas di keseharian. Saya juga pernah ngerasain tuh Pak kayak gitu Pak. Ketika udah sholat subuh, pengen tidur lagi. Udah aja itu Pak dari bangun jam 6 terus aja pengen bawaannya pengen tidur, pengen jadi tidur aja bawaannya pengen rebahan. Itu faktor utamanya ketika bangun tidur ya bangun tidur ya pada subuh itu tidur lagi ya kan. Aktivitas langsung makanya kegiatan kesiswaan lebih pagi gitu. Oh gitu toh. Iya biasanya kita mulai itu jam 8 ya. Sekarang mulai di setengah 8 nih. Betul sekali. Sama kegiatan-kegiatan lain juga ya nanti hari Jumat ya setiap 2 minggu sekali. Kalau semester 1 tuh ekskul cuman pertemuan sekali ya. Iya benar. Cuman meeting sekali gitu. Terus ngapain lagi ya cuman ngobrol aja gitu. Nah untuk semester sekarang ini 2 minggu sekali. Oh jadi bakalan ada ekskul nih Pak di hari Jumat. Wah nih. Ini yang saya tunggu-tunggu sebetulnya pramuka ya. Dulu saya pernah cerita nih kalau ya 1 minggu sebelum camping itu di-cut ya kegiatan camping. Masih ingat ya? Oh iya betul. Seminggu sebelum itu ya PSBB ya. Iya, saya tuh udah siap-siap banget tuh. Anak-anak kakak kelasnya udah mempersiapkan, udah latihan untuk membuat api unggun, mendirikan tenda. Bahkan saya udah survei-survei, akhirnya dibatalkan. Tapi Pak sebentar, bakalan ada camping daring nggak Pak? Nah itu dia. Ini nggak fair loh, nggak fair. Pak ini mungkin bisa aja pergi ke sana ya. Tapi anak-anak masa di rumah sih Pak. Nah, rencananya insya Allah Pak Rizky. Karena salah satu SKL dari Ibnu Khaldun itu adalah mencapai kompetensi-kompetensi yang sudah ditentukan gitu. Salah satunya naik tingkat gitu ya. Rabu, rakit, terap. Ya kalau untuk mencapai itu salah satunya harus camping. Mau nggak mau dong. Nah gimana nih Pak, ada nggak Pak tadi mungkin kepikiran ide-ide seperti apa sih camping di suasana PSBB kayak gini gitu Pak?
Ya, jadi ada real time sama daring. Nah, real time-nya kita di sekolah. Jadi ada kegiatan-kegiatan nanti seperti apa ya? Ya mulai, arti unggun, kemudian apa ya? Kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Mungkin nanti kita desain agar ya anak-anak juga bisa merasakan juga ya suasananya gitu ya. Ya camping biasa gitu. Cuman campingnya di sekolah, nggak di luar sih Pak Rizky ya, karena resikonya gede, tapi anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah menyaksikan ya. Menyaksikan kita lagi bakar-bakar ya Pak. Kasian banget. Khususan buat kelas 7 ya. Karena kelas 7 belum pernah kan. Kalau tahun kemarin tuh bulan September ada Persami ya. Perkemahan Sabtu Minggu di sekolah. Kemudian bulan Maret kita campingnya udah keluar. Gitu. Jadi untuk tahun sekarang mungkin ya kita campingnya untuk kelas 7 dan kelas 8. Karena kelas 9 udah ini ya. Udah fokusnya ke ujian. Ujian dan sertifikasi. Tapi nanti insya Allah yang menjadi pembimbing juga bukan saya juga tidak saya sendiri tapi bersama kakak kelas 9. Ada juga ya, jadi kelas 9 tetap dilibatkan. Nah, Pak tadi untuk kegiatan pramuka itu pasti seru lah ya Pak ya. Seru dong. Dan saya sangat menantikan sebetulnya camping Pak. Jujur ini saya sangat menantikan tuh momen setahun sekali itu camping seru banget. Pasti. Terus juga ada kegiatan ngalibut sebetulnya Pak ya sebelum camping itu ya. Betul. Jadi anak-anak di salah satu SKL ini nanti ya di rumah anak-anak harus adik-adik ya kalau di pramuka nyebutnya adik-adik harus menyiapkan bisa memasak menu sederhana. Menu sederhana kemudian menyajikan dengan sederhana. Mempersiapkan ya. Betul. Bikin sendiri. Betul. Bukan beli ke warung Maibi dong. Kasih udah di promote. Ya, jadi belajar mandiri gitu. Jadi nanti kalau sudah lulus di situ ya dari SKL-nya sendiri udah berarti udah lulus gitu ya. Di checklist. Kemudian ada juga kemandirian lain lah gitu. Nah, sebetulnya Pak Teddy kalau kita nggak ikutan, ya anak-anak nggak ikutan kegiatan siswaan tuh biasa aja atau justru merasa rugi banget gitu Pak? Wah, menurut saya sih rugi banget Pak. Karena yang namanya pengalaman itu bukan hanya dirasakan ketika kita menjalankan, tapi ketika orang lain bercerita itu juga adalah pengalaman kita juga gitu. Jadi kita bisa merasakan dan kita bisa mengambil ilmu, hikmah, pelajaran ya ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan kesiswaan. Bahkan walaupun misalkan ketika senam kan di sekolah gerak, di rumah juga gerak ya gitu kan. Sangat bermanfaat juga gitu ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi bukan daripada ya, maksudnya kita arahkan agar anak-anak semuanya ikut mengikuti kegiatan kesiswaan. Itu juga ya ada bina pribadi Islami ya, walaupun secara daring gitu ya di Zoom. Kemudian ada juga selain itu ada ekskul pilihan gitu ya. Nanti Pak kalau futsal gimana nih? Nah itu dia Pak. Untuk ekskul yang memang nggak secara ini ya nggak bisa secara daring gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Kalau tahfidz sama paduan suara mungkin gampang ya. Tinggal bersuara gitu. Tapi kalau gitu ya misalnya. Ekskul lain mungkin sebenarnya bisa aja sih nanti didesain seperti kir gitu ya. Nanti percobaannya di rumah gitu ya. Di sini percobaan, di rumah percobaan. Praktikannya gitu ya. Kemudian pasjar gitu ya. Kebayang tuh kalau pasjar Pak. Kemudian futsal juga sama, bisa sih insya Allah gitu ya. Jadi sebetulnya jangan terbatas sama jarak lah. Gitu. Tapi kita harus mengikuti arus teknologi ini karena itu adalah untuk kebaikan masa depan. Iya Pak kan jadi mungkin ini ya, tapi mudah-mudahan nggak ada sih. Ada aja anak-anak yang mikir ngapain sih sekolah, terus kita hanya nonton aja mulu bawa aja tuh. Apakah itu jadi hal yang menyepelekan? Apakah justru itu dengan nontonnya itu justru bisa terbangkitlah motivasi kita buat bisa lebih berkreatif lagi gitu. Terus juga dari sekolah sendiri Pak, apakah menyediakan ruang gitu ya untuk anak-anak bisa mengekspresikan kreativitasnya misalnya yang mereka buat di rumah kemudian kita apresiasi di sekolah. Nah,
Jadi salah satu untuk meningkatkan minat dan bakat itu adalah salah satunya di ekskul pramuka, di mana makanya anak-anak sok silakan pilih ekskul yang kalian minati gitu ya. Nah di situ akan terbuka atau tergambar terlihat minat dan bakat dari anak sendiri. Tapi jangan hanya sekedar kalau bisa jangan sekedar nonton ya nanti jadi ada hal yang dilakukan sama anak-anak jadi inspirasi itu bisa datang ya karena inspirasi itu datang ketika kita berjalan kita melakukan sesuatu tidak diam saya akan mencari inspirasi dulu Pak diam gitu enggak lah ya kita harus prosesnya ya Pak ya. Dan bergerak gitu walaupun kondisi seperti ini kayak gitu. Nah untuk ekskul sendiri nih Pak untuk kelas 9 kan mereka mengalami berapa tahun ekskul ketemu gitu. Sekarang ekskulnya daring. Biasanya yang pertama kali ditanyakan di awal semester itu, Pak boleh nggak pindah ekskul? Gimana nih Pak kebijakan dari siswaan? Kalau pindah ekskul untuk kelas 9, ya kan waktunya bentar lagi ya. Udah ya fokus dengan paling 2 bulan ya. 2 bulan ya. 2 bulan. Kalau kelas 7 biasanya kelas 8 nanti pas kenaikan kelas. Sekarang ikutin aja dulu. Ikutin aja. Siapa tahu di tengah perjalanan itu bisa menemukan passion gitu ya. Kalau misalkan mungkin awal-awal kok kayak gini sih. Ya belum terlihat gitu ya bagaimana proses kegiatan ekskulnya gitu kan. Jadi ikutin aja dulu, ikutin gitu ya. Rencananya Pak untuk ekskulnya sendiri ada nggak penambahan atau pengurangan nih dari jumlah ekskul yang memang tersedia di Indo Haldun? Ya untuk sementara sih masih tetap seperti tahun kemarin ya ada kelompok ilmiah remaja yang fokus terhadap percobaan ya. Kemudian Palang Merah Remaja ya, PMR ya. PMR, kemudian Pasjar, ada English Club, paduan suara, tahfiz, futsal, kemudian Pasjar. Pasjar udah. Jurassic Pak. Jurassic, aduh nggak disebut sih. Pembina ya. Jahat banget sih kayak gitu ya. Kemudian yang ekskul wajibnya pramuka. Oh gitu. Jadi emang ternyata banyak sekali kegiatan ya yang dan nggak dikurangin ya ternyata. Jadi memang masih ada kegiatan-kegiatan ekskul dan kami sangat berharap ya Pak Teddy dan juga Bapak berharap bahwa kalian itu tidak hanya sekedar menyimak tapi juga bisa mempraktikkan walaupun di rumah ya. Termasuk pada pembinanya ya diharapkan juga nanti mengarahkan agar ada just do it gitu. Jadi bukan duit ini ya. Tapi ada yang sesuatu yang dilakukan gitu sama anak-anak. Tapi tentunya tidak memberatkan ya. Nah, menurut Pak Teddy nih, kedepannya kira-kira dalam beberapa pekan atau beberapa bulan, apakah pelaksanaan sekolah ini bakalan ada tatap mukanya atau ternyata qadarullah ya, sampai akhir semester, sampai anak-anak kelas 9 lulus itu tetap daring gitu Pak. Pokok Pak Teddy punya prediksi nggak gitu? Kalau pertama yang harus kita camkan dalam diri kita harus memiliki pikiran positif. Bukan pikiran lagi sih sebetulnya, bukan positive thinking tapi positive feeling. Ya, jadi kita harus optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Betul ya. Akan segera berakhir dan kita tidak terlena dengan keadaannya kondisi situasi yang ada gitu ya. Kita lakukan aja aktivitas seperti biasa gitu ya. Nanti toh ya kan kita juga tahu virus COVID ya, COVID itu kan coronavirus disease 19 itu kan 2019 itu kan ciptaan Allah, betul? Betul. Nanti juga bisa hilang karena Allah juga gitu ya. Jadi kita optimis aja, yakin sama Allah bahwa kondisi pandemi ini akan segera berakhir. Ya. Gitu. Dan saya harap juga setelah PSBB nih ya, KBB kondisinya jadi zona jauh. Akhirnya lagi ya. Saya bisa bertemu dengan anak-anak. Saya sebetulnya udah optimis nih Pak ketika pembagian rapot kemarin tuh udah kelihatan nih wajah-wajahnya emang wajah-wajah sumring lah gitu datang ke sekolah dan saya juga ngelihat beberapa anak ini wajahnya sudah mulai berbeda Pak, terutama kelas 9 tuh. Ketemu kelas 8 mukanya masih unyu-unyu. Orang udah kelas 9 mukanya udah jadi garang-garang nih Pak. Tiba-tiba bangsat banget gitu. Apalagi nanti ya di akhir. Di rumah banyak makan.
bagus sih, asal yang sehat-sehat ya. Ya. Ada nggak Pak pesan-pesan Pak Teddy sebagai Wakasek kesiswaan untuk anak-anak yang sedang menyaksikan GLS ini? Terus juga Pak Teddy mungkin punya ide bagaimana pelaksanaan GLS ke depannya supaya lebih seru dan juga bisa lebih memotivasi dan juga menggairahkan buat anak-anak bisa lebih kreatif Pak. Oke. Pesannya adalah pertama tetap yakin ya tadi, jadi bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Yang kedua, ikuti alur yang disampaikan oleh sekolah. Alurnya apa? Ya kegiatan-kegiatan pembelajaran, kesiswaan itu ikutin aja, ikutin aja. Kalau misalkan males paksain, ya kalau males paksain, insya Allah suatu saat menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi ikhlas gitu ya. Ikutin aja, karena itu untuk kebaikan kalian ya di masa depan. Ya, jadi jangan sampai di rumah itu hanya diam aja, belajar aja, enggak. Harus ada dinamisasi hidup ini. Jadi jangan sampai bumi itu kan berputar terus. Kita juga harus dinamis, berputar gitu ya, bukan berarti guling-guling ya, tapi bergerak, ikutin kegiatan-kegiatan karena itu menjadi apa ya? Bekal untuk masa depan. Entah kapan nih maksudnya manfaatnya apakah dalam jangka pendek atau jangka panjang. Iya, kita nggak tahu ya. Betul, kita nggak tahu. Yang penting ikutin aja ya. Insya Allah itu adalah kebaikan buat kalian semua ya. Mungkin kalau untuk agar lebih apa ya kreatif ya nanti juga untuk GLS bisa juga ngundang ya kelas 7, kelas 8, kelas 9 kan ada tuh kelas 9 yang udah punya prestasi bagus ya kayak Rizma tuh, oh keren itu panahannya, wow ya. Kayaknya perlu dicatat nih Pak jadi Rizma itu kan sebenarnya kalau udah punya sertifikat bisa masuk ke SMA 3 Bandung tuh. Bisa saya ajak ngobrol. Terus ada juga yang jago main bola, Aiman, Randy, siapa lagi ya? Bisa kita undang ya Pak ya. Bisa juga mungkin ada yang sudah apa ya, kan nih Iwan tuh lebih baik main game ya. Jelas itu Pak. Ada ilmunya mungkinnya bisa kita ambil misalkan. Atau kelas 8, kelas 7 yang udah prestasi di waktu SD-nya atau pas kelas 7-nya bisa kita undang. Saat ini saya sebetulnya penasaran banget tuh Pak dengan kelas 7 karena belum pernah ketemu di kelas gitu. Terus juga nggak bisa ngelihat sejauh mana sih prestasi apa sih atau kelebihan-kelebihan apa sih yang mereka punya tuh. Jadi sebetulnya untuk saya pribadi ya Pak ya, ingin sekali ngundang beberapa anak dari kelas 7 tuh. Apakah memungkinkan nih untuk kegiatan ini? Kemarin waktu lomba-lomba itu keren-keren. Siapa Tasya ya? Oh yang juara itu ya video itu ya. Ada yang Aiko tuh kelas 7B itu yang keren tuh bahasa Inggrisnya. Oh iya, storytelling ya Pak. Iya pas saya lihat, anak kelas 7 keren banget. Jadi memang kita ada ruang ya buat anak-anak bisa kreatif. Jadi salah satu melihat juga itu ngikutin perlombaan-perlombaan. Jadi kelihatan nih bakat, oh ternyata ini bidang bahasa, ini bidang sains, ini bidang olahraga dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak nih. Semua obrolan Pak Teddy itu berbobot banget nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak yang sedang menyaksikan GLS pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada nggak pertanyaan nih yang teman-teman atau anak-anak ingin ajukan nih untuk bintang tamu kita yang spesial? Spesial pakai telur. Spesial itu Pak. Daging yang digeprek-geprek tuh. Ada gak ya pertanyaan? Kayaknya tidak ada pertanyaan Pak. Waktunya udah lebih ya Pak ya. Terima kasih Pak Teddy sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara GLS di pekan yang lainnya ya Pak ya. Anak-anak terima kasih telah menyimak GLS pada pagi hari ini. Kita sudah lewat nih, sekarang sudah pukul 8:04. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan lancar seperti biasa. Sampai itu dengan alhamdulillah. Sampai ketemu di pekan depan kegiatan GLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.